Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Jenderal Tani. Kali ini saya masih di Jember, masih di daerah timur. Mungkin teman-teman biasanya kalau pemain biasanya sudah kenal sih dengan beliau. Mungkin kalau yang baru tahu, mungkin kita bisa kenalan dulu dengan beliau. Monggo Mas, kenalan dulu ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur kabeh Nusantara perkambingan. Perkenalkan, nama saya Dodi, lebih familiarnya dipanggil Mas Damar. Mas Damar Wulan, karena farmnya ya? Karena farmnya di Damar Wulan. Oh ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, kalau nggak suka di dislike juga nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di share, di komen, tentunya juga untuk di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Aku ini manggilnya apa Mas? Mas Dodi apa Mas Damar? Lebih halnya Mas Damar ya? Mas Damar, kita ngobrolnya sambil miring aja kayaknya, biar ada depan. Nah, Mas Dodi terjun di kambing mulai kapan? Mulai terjun itu tahun 2011. 2011. Sebelumnya di kambing? Sebelumnya di kambing, saya dengan istri itu di PJTKI. Di PJTKI, Penyalur Tenaga Kerja Indonesia. Di mana? Di Jember? Enggak di Malang. Kalau Malah di Malang? Malah di Malang. Malah di Malang. Malah saya yang ini enggak tahu malah di Malang. Tapi kan lama, 2000 berapa Mas? Mengawali itu tahun 2008. 2008. Ya, untuk di PJTKI. 8, 9, 10, 3 tahunan, 4 tahunan ya, kurang lebih. Terus balik ke sini ternak. Awalnya ya nggak ternak Mas, cuma iseng-iseng lah. Kita kan waktu itu istri kan hamil kan. Ya cuman sebatas pemikiran saya itu, ya kalau punya kambing itu kan enak. Nanti ketika ada kesulitan untuk masalah ekonomi, untuk biaya anak, dengan berharap nanti ketika anakannya sudah banyak, kita tinggal jual satu. Pada waktu itu Mas Dodi, ini Nun Sewu, arah pemikirannya dulu itu apakah kambingnya hanya sebagai celengan kah? Atau memang sebagai untuk kelangsungan hidup sehari-hari atau seperti apa? Tentunya kan kalau kambing kita nunggu masa hamilnya kan lumayan lama. Ya. Jadi sebatas untuk celengan aja Mas. Gitu ya? Ya? Nanti ketika anak membutuhkan biaya, kita tinggal jual. Pada waktu itu kambing apa? Kambing Pertama biasa. kali? Kambing biasa. Jawarandu apa? Domba atau? Kalau sini semi cacing lah Mas. Jadi jawarandu dikawinkan. Oh ya, pokok kepala hitam gitu. Tapi kelas-kelas daging. Kelas daging ya. Soalnya kan kayaknya lebih ini ya, lebih gampang untuk ininya kalau kelas daging ya. Iya, lebih. Nilainya butuhnya sekarang bisa sekarang. Bisa sekarang. Mas. Soalnya kalau kambing sini sepertinya enggak bisa kayak gitu. Sini sekalian duduk sini, ayo. Nah, ini anaknya Mas. Ya, ini anak yang pertama. Ini anak pertama, namanya siapa? Adit. Adit. Nama lengkapnya siapa? Kita Adit dia Irawan. Panjang juga namanya. Kelas berapa sekarang? 1. Kelas 1. Suka kambing enggak? Suka kambing. Yang paling seneng kambingnya di sini yang mana? Bruno. Suka sama Bruno mulai kapan? Sejak kecil. Emangnya kamu sudah besar sekarang? Ini anak pertama sih. Iya, Apa ini pas anak. waktu istri lagi hamil ini atau? Iya, betul. Iya, istri hamil ini. Hmm. Itu kan mulai mikir lah, karena orang mulai berumah tangga. Ibarat katanya sudah mulai pecah pikiran lah. Untuk memikirkan masa depan itu anak mau dibawa kemana, istri mau dibawa kemana untuk kesejahteraan. Jadi sampai terlintas oke, kita beli kambing, nanti berharap nanti anaknya kalau sudah banyak kita tinggal jual. Bisa inilah, bisa bantu ekonomi lah. Terus terjun ke kambing seperti ini. Kalau di kambing seninya itu cuma 1 tahun Mas, di pedagang 1 tahun. Waktu itu dikenalkan teman-teman dengan guru saya termasuk sampai sekarang, Mas Ferry Metraitawa. Ya, Oh iya. Sampai 23 ekor dulu itu tak tuker sama Mas Ferry itu kisaran Dapat jadi berapa? 4 ekor. Betina. 23 ekor. Kambing biasa itu ya. Mas Adit di situ ini ayahnya sama omnya lagi ngerokok ini, nanti malah di komentar pedes sama netizen nanti. In frame apa enggak isi? Enggak, ya wes.
23 ekor jadi 4 ekor. Jadi 4 ekor. Nah, itu respon istri bagaimana? Kok Mas kambing akeh-akeh kok tadi sak meneh? Iya. Kalau istri itu segala sesuatunya selalu mendukung. Selalu mendukung lah, support harus dia. Apa yang saya pikirkan pasti mendukung terus lah. Pasti ada sesuatu di baliknya gitu. Ya, sampai detik ini pun kita mau melakukan apa, istri itu nggak pernah janganlah ini sayang tapi uangnya enggak. Yang jelas kan ya enggak mungkin lah seorang istilahnya kepala keluarga kan menjerumuskan yang jelek-jelek kan ya nggak mungkin. Iya. Pastinya selama itu baik buat keluarga, halal dan ini ya selalu mendukung. Ini yang saya belum tahu jawabannya Mas Dodi, waktu terjun di 2011 itu di kambing. Otomatis itu kan itu punya kambing berapa dulu pertama kali? Pertama kali itu kalau nggak salah dua ekor. Terus untuk nutup kesehariannya itu apa masih kerja lagi atau gimana? Masih di PJTKI saya. Oh masih di PJTKI. Tapi di Malang juga berarti PP dong? Iya PP, 1 minggu 3 kali, 1 minggu 2 kali. Oh jadi di sini selama di apa PJTKI di sini bikin kandang cuma ala kadarnya Mas. Jadi pokok kambingnya enggak kehujanan, enggak kepanasan lah ya. Kalau di PJTKI-nya itu kurang lebihnya 8 tahun ya Mas. 8 tahun. Enggak langsung saya tinggalkan langsung beralih di kambing enggak. Oh. Jadi ya masih jalan PJTKI setelah saya itu mendalami perkambingan, sudah mulai mengenal breeding. Sudah klik sama dunianya kambing. Nah, mulai tahu rasa manisnya kambing. Nah, itu saya ini kayaknya tak tinggal aja ini yang kerjaan yang lama. Tapi kan ya itu butuh proses dong Mas. Ya, butuh proses. Jatuh bangun dong itu. Wah, enggak mudah. Seperti membalikkan tangan Mas, dia jatuh bangun. Jadi kalau ada apa namanya kan kadang gini, ada teman-teman baru nyemplung langsung enggak ini apa untuk prosesnya itu sudah malas menikmati, kepinginnya yang instan ya. Itu rata-rata ya, mudah-mudahan penonton Jenderal Tani juga istilahnya menghargai proses, karena orang-orang seperti beliau ini nggak mungkin beliau langsung di atas, nggak mungkin, mesti ada babat alas yang mesti jatuh sakit-sakitnya itu mesti ngalamin. Mungkin bisa berbagi pengalaman Mas paling mengesankan sampai diingat sekarang itu dulu. Jadi gini sedikit Mas ya, simple aja. Apapun usahanya, apapun bidangnya, siapapun yang kuat bertahan dan tekun, dia pasti akan membuahkan hasil. Itu saya. Kalau jatuh bangunnya saya dulu sampai sekarang tuh masih ada Mas. Ya, jatuh bangun. Ya, kalau jatuh bangunnya itu masalah di perawatan enggak. Yaitu sering saya sebutkan sistem pukul larinya. Ini. Itu gimana itu maksudnya? Jadi gini, ada suatu pedagang mungkin yang lainnya itu kan ya. Cuman bisanya jual, lepas itu untuk pemasarannya dia itu hengkang, enggak mau. Tanpa adanya pendampingan. Nah, mentornya itu kurang bertanggung jawab. Itu pemula-pemula yang dirasakan gagalnya itu ya di situ. Bukan masalah perawatan, masalah pemasaran ini. Iya, soalnya memang otomatis masalah pemasaran itu jadi pertanyaan utama pemula tuh. Pasti. Dan nanti kalau saya ternak kambing ini jualnya piye Mas? Nah, enggak ada pendampingan kan malah goyang. Nah, itu pasti nggak ada keyakinan kalau nggak didampingi. Nah, terus solusinya Mas Dodi mengatasi hal itu seperti apa? Ya kita Mas, ya membantu. Makanya sampai di sini sudah saya cetuskan, ya saya mencetuskan pemasaran. Ya alhamdulillah sebagai apa? Ditunjuk teman-teman sebagai pemasaran. Yang pertama itu saya cetuskan kita jual itu langsung, jual beli sambil ngopi Mas Anda. Ya, jadi saya cetuskan untuk jual beli langsung. Kebiasaan kan kebutuhan orang itu kan enggak sama kan Mas. Ya. Ada yang butuh cepat, ada yang butuh santai, ada yang mendadak. Nah, mendadak. Kalau mendadak sistemnya kita jual tinuku langsung lah Mas. Jadi kamu minta berapa, saya berani berapa, itu sampai titik tengah baru kata deal. Nah, yang kedua, kalau jualnya santai kita mainnya itu persentase. Jadi sempat di Paguyuban Jazz itu sudah dikukuhkan per 1 jutanya itu 50.000. Jadi sistem persentase. Kalau ada yang transaksi harga 5 juta gitu ya, berarti apa itu hasil kita itu 250.
Jadi per 1 jutanya 50.000. Kita lebih transparan kayak gitu. Itu untuk komunitas atau untuk mitranya jenengan? Iya, mitra. Untuk mitra. Enggak harus di kelompok enggak. Jadi maksudnya jadi sistem ini hanya berlaku untuk mitranya Damar Wulan. Iya, betul. Oke. Mitranya Damar. Maksudnya kalau nggak diluruskan gitu kan kadang nanti penonton dipikirnya sudah macam-macam tuh. Nanti ternyata organisasinya. Ya. Ternyata bukan. Ini teman-teman apa? Khusus mitranya Mas Dodi, teman-teman peternaknya beliau untuk sistem seperti tadi. Terus ini Mas, yang mau saya tanyakan lagi apa ya, soal kalau untuk di dunia perkambingan ini pernah sampai titik jenuh tau? Pernah. Itu mungkin bisa dibagikan Soalnya kalau itu agak-agak ngeri-ngeri sedap di titik jenuh iya. itu. Jadi kalau di perkambingan itu naik turun Mas. Kadang kita semangat, kita kadang itu jenuh gitu. Nah, kalau titik jenuhnya itu, kalau saya Mas, saya pribadi jenuhnya pada kesibukan yang terlalu padat Di luar kambing. nah, jenuhnya. Terus kejenuhan lagi yang paling ini menggigit, rewelnya si kambing. Ini yang selama ini bikin jenuh, kadang jengkel. Kita kasih menu makanan kayak gini, kadang rontok bulunya. Itu yang paling menjengkelkan, sumpah. Kita beli mahal-mahal gitu kan, kambingnya bukannya kita nggak mau merawat, terkadang itu kita belikan yang bermenu-menu macam-macam Mas ya, terkadang nggak cocok di kambing. Itu yang cara kambing bisa ngomong minta apa ya dibelikan aja. mending gitu ya. Minta rawon dibelikan rawon. Mendingan kayak gitu. Tapi ribet nggak sih Mas kalau ngerawat kambing seni kayak gini nih? Apa itu biasanya tergantung personal masing-masing? Susah-susah gampang Mas. Jadi kalau kambing itu nggak harus disamakan. Kita pakai cara kayak gini enggak. Karena kambing itu berbeda-beda karakternya. Ya. Jadi tapi kalau saya amati itu nggak jauh beda dengan burung. Burung apa ini dulu nih? Nah, ya enggak burung-burung kicauan. Oh iya, takutnya nanti burung melebar. Jadi kalau burung misalkan jago kayak gitu kan. Ini burung si A, ini perawatannya minta menu kayak gini dengan perawatan penyemburan dan sebagainya. Sama persis ternyata. Maunya kambing itu kayak gini. Iya ya, memang kita harus yang tahu. Soalnya dia kan sudah kita kandangkan. Iya. Sudah istilahnya kodratnya dia harus lepas makan di alam, malah kita kandangkan, malah ini. Ya memang harus kita yang tahu lah, harus kenal emang sama kambingnya. Dan itu susah-susah gampang ternyata. Jadi untuk merawat biar kita tulus itu kuncinya cuma satu. Kita tanamkan dalam hati. Ketika kita membeli kambing itu harus ditanamkan sama halnya kita menambah anggota baru di keluarga. Dalam keluarga. Jadi ada istri, ada anak, ada kambing. Nanti kalau nambah lagi berarti harus menambah seperti anggota keluarga sendiri. Nah, kambing tuh juga butuh perhatian ya. nah betul. Ya bukan sekedar kasih makan, kasih minum. Ya betul. Kalau perawatan makan dan minum itu mungkin 60%, yang 40%-nya itu perhatian. Ini tetap menurut pribadi dong ya. Ya. Soalnya kan kadang persepsinya orang juga Nggak sama, lain daerah sama. Lain daerah, terus lain personal juga sudah beda persepsi. Kenapa lihat-lihat? Kesel ya, udah. Ya wis nikmati aja dulu. Ya hitung-hitung latihan. Terus di sini maskotnya yang namanya Bruno, Mas, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang Bruno. Iya, Bruno ini kambingnya istri ini, Mas. Ya, ini kalau ini cerita, unik kayaknya ini. Bruno ini sangat unik. Jadi Bruno ini kenapa kok kambingnya istri? Jadi istri itu saking pinternya mungkin ya. Dia itu menyelipkan uang belanja tanpa sepengetahuan. Oh gitu, sampai segitunya? Ya, jadi ya mungkin ya. Ya menurut saya ya ini istri mungkin yang the best ya. Menurut saya ya. Iyalah, Jadi, tetap aja. kita kasih apa itu uang belanja setiap hari, mungkin masih bisa menyisihkan uang. Sampai itu beli Bruno saya nggak kebayang uang waktu itu saya nggak pegang uang. Waktu saya aja main ke tempatnya Kusulung, dia tertarik kambing hitam kok lucu ini. Biasanya kan hitam putih kan, sudah biasa. Kita cari yang sensasi baru, pilih yang hitam. Nah, itu makanya terus beli. Emangnya kamu punya uang? Dia bilang gitu kan. Ada, betul, ada.
bilang gitu, masih geleng-geleng terus. Ditanyain enggak dari mana uangnya? Enggak ada pokoknya. Lepas itu nggak percaya pulang, terus si istri itu mengeluarkan uang itu sampai tembleng, sampai tipis, mungkin kelamaan nyimpan mungkin. Nah itu ternyata sampai oh ya percaya, terus sampai kita lakukan transaksi dengan sebelum itu. Dan Mas Dodi enggak pernah tahu sama sekali. Nggak pernah tahu. Ini mantap ya kayaknya ini. Motivasi baru ya teman-teman. Ya mungkin saking apa ciri wong Jawa saking gemine mungkin. Ya, kalau suaminya mungkin boros. Iya, tapi kan borosnya pun kadang kan borosnya buat keluarga juga tuh. Terkadang Atau ada yang lain? Ya enggak lah. Kalau borosnya kita itu kan kayak tahu. Iya, kalau itu ya ngeles-ngelesnya laki-laki itu ya bisa dibilang anu lah. Ya bukan boros lah. Ya ngeles aja sih itu, aslinya tetap boros, gimana tetap boros. Iya, boros. Terus apa namanya? Itu tadi masih di Bruno. Ya. Setelah ada transaksi, terus Mas Dodi tahu itu uang dari istri, respon itu bagaimana? Ya seneng, campur gembira kok. Nggak nyangka ya? Di sulitnya perekonomian kala itu kok masih bisa menyelipkan uang bahkan lebih dari nominal si Bruno. Oh ya? Kok masih bisa menyelipkan uang segini banyaknya? Nah itu saya herannya, pembukuan dia itu bagaimana? Terkadang itu kasih uang yang kemarin saya kasih, belikan ini kayaknya pas totalnya, tapi kok masih ada sisa. Mungkin hebatnya marketingnya dia juga nggak tahu. Biar tetap menjadi rahasia seorang istri, nanti kalau dikasih tahu malah ketahuan nanti. Iya, malah nanti duitnya nggak pakai buat beli kambing lagi biasanya. Kalau tahu sama, kenapa? Pegel, iya wes nggak apa-apa. Ya bukan agak sih, memang unik teman-teman. Ini saya sengaja emang ingin bikin video obrolan dulu dengan beliau. Memang sepertinya perjalanan beliau juga untuk di kambing menarik untuk diulas juga, buat motivasi teman-teman pemula juga. Saya sih bilangnya nggak pengen bilang pemula lah, buat teman-teman yang ingin atau sudah di dalam dunia kambing ya. Nggak semulus itulah kalau kita bermain kambing, Mas. Mesti harus ada proses yang harus dilaluin, dan proses itu yang ngalamin ya kita sendiri, nanti kita sendiri juga yang dapat jawabannya kayak gitu. Kalau gitu mungkin saya udahin dulu karena penonton pasti juga pengen ngeliat kambing-kambingnya di Damar Wulan. Kalau gitu video obrolan ini saya tutup dulu, Mas ya. Habis itu kita keliling nggak apa-apa, Mas ya. Kita lihat-lihat kambingnya Damar Wulan, termasuk si Bruno itu tadi yang katanya kambingnya istrinya beliau yang menyimpan uang belanja. Itu salut sekali saya, terus terang. Respect banget buat istrinya jenengan. Kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, kalau nggak suka di dislike nggak apa-apa, monggo. Jangan lupa juga untuk di share, di komen, tentunya juga untuk di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Begitu untuk video kita ngobrol kali ini saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.